aplikasi yang keempat ya, yang bisa kita buat dari Python ya, dalam rangka untuk bagaimana menjadikan AI misalnya versi GPT-35 Turbo ini menjadi lebih baik ya, dalam hal misalnya kita tidak perlu menulis teks pertanyaan ataupun mengcopy pertanyaan, namun bisa dengan input voice ya, artinya kita memberikan instruksi suara ya. Misalkan kita uji ya, berikut ini kita berikan pertanyaan yang mudah ya, kita coba ya. Siapakah kamu? Kemudian kita klik pertanyaan ini ya. Nah, ini kita bisa tampilkan juga selain memberi input suara ya, kita bisa juga outputnya supaya berbentuk suara juga ya. Dalam hal ini karena ini masih sederhana, kita perlu mengeklik ya. Ini misalnya ini. Berikut ini jawaban yang versi lain. Saya tadi adalah sudah AI saya atau klik kecerdasan lagi buatan ini, yang dirancang untuk membantu saya Anda klik dalam lagi, berbagai ini tugas, saya hapus tadi mulai ini. dari membaca Kemudian pesan email, yang seperti menjawab ini. pertanyaan, memberikan rekomendasi, hingga memainkan permainan. Meskipun saya tidak memiliki wujud fisik, saya hadir di berbagai platform dan dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Kita ulangi, coba. Saya adalah AI atau kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu Anda dalam berbagai tugas, mulai dari membaca pesan email, menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, hingga memainkan permainan. Meskipun saya tidak memiliki wujud fisik, saya hadir di berbagai platform dan dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Model kedua adalah teksnya ini kita usahakan tampil ketika suara itu disuarakan ya. Maksudnya saya adalah bot AI misalnya. Ini keluarnya harusnya ya, ini lebih baik mungkin beriringan dengan suaranya gitu. Teks dan suara beriringan seharusnya. Namun sudah dicoba berkali-kali ya, ini masih sulit ya untuk seperti itu, secara coding masih sulit. Sementara ini hasilnya seperti ini. Berikut ini jawaban yang versi lain ya. Tadi sudah saya klik lagi, ini saya klik lagi, ini saya hapus tadi ini. Kemudian jawabannya yang seperti ini. Saya adalah AI atau kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu Anda dalam berbagai tugas, mulai dari membaca pesan email, menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, hingga memainkan permainan. Meskipun saya tidak memiliki wujud fisik, saya hadir di berbagai platform dan dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Ya, kelihatan dari suara yang dihasilkan ya oleh salah satu fitur yang ada di Python ini, dia memang agak lancar ya, suaranya lancar ketika membaca teks-teks atau kata yang memang versi Indonesia ya, seperti teknologi di bidang ya. Tetapi ketika membaca machine learning ini dia belum mampu ya, bagaimana ucapan dari learning ini yang dia baca kan machine learning ya, seperti itu. Kemudian dia membaca natural language, harusnya natural language ya. Nah, ini memang dia belum dia khusus bahasa Indonesia begitu, belum bisa memadukan antara pengucapan dalam bahasa Indonesia sekaligus bisa dalam bahasa Inggris ya. Ini tadi sudah keluar teksnya, suaranya ya. Sekarang kita coba untuk suara kedua itu yang tadi berusaha untuk suara yang muncul dengan teksnya itu beriringan gitu.
Ya, ini beriringan, dicoba ini sudah dibuat tadi. Saya adalah AI atau kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu Anda dalam berbagai tugas. Mulai dari membaca pesan email, menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, hingga memainkan permainan. Meskipun saya tidak memiliki wujud fisik, saya hadir di berbagai platform dan dapat digunakan di berbagai perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Nah, ya jadi memang baru mampu, masih agak terpatah-patah ya, karena ini dibuat sendiri codingnya, belum ketemu coding yang oleh para ahlinya ya. Ini baru saya susun sendiri, jadi belum begitu sempurna. Yang kedua ada masalah, yaitu teksnya keluar lebih lambat dari suaranya ya. Tadi kalau diperhatikan kan begitu tadi. Suaranya duluan baru teks muncul ya, teks muncul per baris, per koma, itu munculnya adalah setelah suara ya. Jadi gitu. Jadi ini ibarat seperti listening ya, ketika listeningnya kurang jelas baru dia muncul teksnya, oh ternyata maksudnya seperti itu ya. Coba sekali lagi, harusnya nih ketika ini saya klik, ini sudah terhapus dan dia sudah mengambil semua teks ini masuk ke dalam memorinya, kemudian dia akan mengucapkannya per baris atau per koma, harusnya begitu. Cuma itu sudah dicoba, masih sulit ya. Nah ini sekali lagi kita klik. Saya adalah Harusnya ini terhapus. mulai dari membaca pesan email, Ini baru mulai. menjawab, memberikan rekomendasi. Meskipun saya tidak memiliki, saya tablet. Ya, jadi masih seperti itu kemampuannya. Jadi memang dengan input voice atau suara ini, jadi kita mencoba untuk interaksi dengan komputer ataupun khususnya dengan AI versi GPT-35 Turbo ini. Jadi kita mencoba untuk berinteraksi secara suara ya. Kita menyampaikan suatu pertanyaan, kemudian dia merespon secara suara, ya, terus menerus begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadikan kita tidak bosan dengan teks-teks begitu, dan mungkin bisa lebih ringan karena kita hanya mendengar ya. Mendengar ucapan. Walaupun kesulitannya adalah ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan ya, ini kan kita membutuhkan kecepatan dan ketepatan menyusun kata ya, menyusun kata-kata yang tepat ya, agar dialognya itu lebih pas ya. Ini kan salah satu kesulitan ya ketika lisan atau interaksi suara itu begitu. Kita harus mampu dengan cepat dan tepat ya mengucapkan suatu pertanyaan. Berbeda dengan teks ya, sekedar teks itu kita bisa menulis dengan baik, kemudian kalau salah diedit ya, baru kalau sudah benar kita kirim ya. Nah, begitu. Nah, demikian untuk dasar-dasar mengembangkan ini dengan model interaksi suara ya. Jadi kita berdialog dengan AI ini dengan interaksi suara. Berikut ini coding yang digunakan ya. Jadi di sini coding Python-nya. Pertama bagian import ya. Mengimport untuk membangun interface itu pakai PyKit5, dan ini diimport ini semua ini. Import OpenAI speech recognition ya, ini untuk memberi instruksi suara. Kita memberikan instruksi suara, importnya pakai ini. Kalau yang ini import untuk dari teks menjadi suara. Kemudian trading ini nanti dibutuhkan ya, ketika teks itu tampil dengan suaranya ini duluan mana, duluan teks apa duluan suara ya. Karena
karena setelah dicoba itu dalam PYQT5 ini kalau nggak pakai threading ini suara dulu muncul, suara muncul dulu, teksnya belakangan muncul. Ya, ini kan kurang pas ya. Yang pas, yang agak pas itu teksnya duluan baru suara. Ya, dan nanti juga ada juga yang teksnya keluarnya bertahap-tahap, tentu suaranya mengikuti teks yang keluar yang tampil itu. Kemudian ini fungsi untuk speaknya, ya diinisiasi seperti ini. Kemudian voice-nya dipilih yang bersuara, kalau bahasanya bahasa Indonesia itu dipilih yang sesuai suara Indonesia. Dalam hal ini 1 ya. Kalau menggunakan ini maka pilihan 1 ini bahasa Indonesia ya. Kalau yang 0 itu bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ini untuk kelas membangun interface-nya, membuat tombol ya, label ya, dan seterusnya. Kemudian untuk input voice-nya seperti ini, fungsi input voice-nya jadi menggunakan mikrofon ya, suara kita ditangkap oleh mic-nya laptop ya, kemudian akan didengarkan ya, dalam waktu sekian detik, dalam hal ini 5 detik ya. Ini ya, bisa kita set dia setelah mendengar 5 detik dia berhenti ya, karena memang harus diatur ya, kapan pertanyaan itu dianggap selesai ya. Dalam hal ini dibatasi waktu ya. Ada peringatan siap mendengar pertanyaan dalam 5 detik. Kemudian nanti akan dirubah ke dalam teks oleh recognize Google ini dengan input bahasa Indonesia tadi. Kemudian ini untuk fungsi memanggil GPT-35 ya, membaca input teks dan memasukkan ini conversationnya berbentuk seperti ini ya, menampilkan hasilnya dan seterusnya ya. Saya kira ini dulu.